Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizna Evianis, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMPN 1 Luhanandu, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bu Mitra Anur, guru IPS dari SMPN 1 Luhanandu. Assalamualaikum Bu Mit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mit? Alhamdulillah pagi ini insya Allah baik. Alhamdulillah, saya senang sekali ya Bu Mit. Hari ini kita bisa bertatap muka, kemudian dalam mengadakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum saya nanti mengamati Bu Mit untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan kita melakukan supervisi hari ini itu hanya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Mit lakukan nanti di kelas. Nah, kenapa kita melakukan pra-observasi ini? Itu hanya sebagai persiapan awal sebelum Bu Mit melakukan proses pembelajaran di kelas. Agar Bu Mit lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi, sehingga Bu Mit dapat memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita nanti. Baik Bu Mit, pada sesi pra-observasi ini itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mit. Nah, yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Evi, sebelum memulai pembelajaran di kelas nantinya, tujuan saya yang saya harapkan dari peserta didik yaitu siswa mampu memahami letak lokasi pada peta. Yang dalam hal ini saya lebih fokus kepada penjabaran tentang unsur-unsur peta atau komponen-komponen peta. Diharapkan siswa mampu memahami apa itu unsur-unsur peta atau komponen-komponen peta dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya mereka bisa menerapkannya dalam kenyataan kehidupan mereka nantinya. Terima kasih. Dari berapa tujuan yang Ibu capai tadi, bagaimana pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang saya ingin capai yaitu saya lebih penekanan kepada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Dari ketiga aspek itu tentu nantinya arahnya pengembangan dari siswa tersebut dalam pemberian tes tulisnya, tes lisan, kemudian mereka mampu menggambarkan ya tentang komponen-komponen peta, kemudian dari segi sikapnya mereka sudah mulai memahami dan mengerti bagaimana cara membaca unsur-unsur peta di dalam peta itu sendiri. Oke Bu Mit, berarti ada 3 aspek pengembangan yang ingin dicapai ya. Baik itu dari aspek kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Baik Ibu, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu yang Ibu buat ya, seperti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya? Baik, untuk menyusun strategi pembelajaran tentu kita akan berpatokan kepada modul yang sudah kita sediakan. Yang pertama mungkin tahapan pertama yaitu pembukaan yang nantinya di sini berisikan tentang persepsi ya. Kemudian tentu kita buat dulu kesepakatan kelas untuk belajar hari itu ya. Kemudian yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Dalam kegiatan inti nanti saya akan mengambil model pembelajaran PBL, Project Basic Learning. Siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok diskusi, kemudian mereka nanti akan saya suruh untuk mencari tahu tentang model-model inquiry ya, mencari tahu tentang komponen-komponen peta, kemudian mereka disuruh untuk menggambarkan dalam sebuah kertas yang sudah disediakan. Kemudian nanti ada sekaligus mempresentasikan ke depan. Kemudian
Metodenya tadi jelas diskusi, tanya jawab, dan mungkin nanti ada umpan balik yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian bagian penutup di sana nanti saya akan uh, menyuruh siswa untuk memberikan refleksinya terhadap pembelajaran satu hari itu, dari kelebihan dan kekurangan atau yang mereka sukai dan tidak mereka sukai. Mereka nanti buat sejenis tampilan dalam bentuk block note ya, stick note ya. Jadi mereka tampil untuk memberikan hasil refleksinya terhadap pembelajaran hari itu. Berarti Ibu merancang pembelajarannya itu berdasarkan langkah-langkah ya, langkah-langkah di dalam pembelajaran, baik itu dari pendahuluan, kegiatan intinya maupun dari penutupnya. Nah, kemudian model pembelajaran yang Ibu pakai itu adalah project basic learning ya Bu, berdasarkan project hingga metode dengan diskusi kelompok juga ini. Baik Ibu, kira-kira apa media yang akan Ibu gunakan nanti saat observasi kelas? Media yang akan saya gunakan yaitu, karena kita berdiskusi kelompok, tentu saya akan menyediakan satu buah kertas koran kosong ya. Kertas apa namanya? Kertas plano. Nah, kertas plano yang nanti mereka akan menggambar unsur-unsur peta di dalamnya, menyediakan spidol, kemudian warna atau krayon yang mungkin pada saat itu siswa tidak membawa jadi cadangannya. Kemudian yang paling utama di sana, sebelum berdiskusi saya akan menyajikan tata cara atau urutan-urutan atau sistematika dalam kegiatan diskusi kelompok. Tentu saya menggunakan yang namanya LCD dengan menggunakan aplikasi PPT dalam laptop saya. Selain itu juga saya menggunakan sumber atau bahan belajar buku paket ya. Saya berpedoman ke sana. Kemudian saya juga mengambil sumber-sumber belajar dari Google, YouTube, dan situs-situs lainnya. Kalau untuk siswa, jelas mereka sudah memiliki buku paket dan buku LKS. Jadi mereka berpedoman ke sana, dan juga nanti dilengkapi dengan atlas. Masing-masing mereka punya atlas atau nanti akan disediakan langsung dari pustaka kita bawa. Dan kita juga selain menyajikan di dalam LCD juga alatnya peta yang kita tunjukkan supaya nampak sama anak-anak yang mana yang komponen-komponen peta itu. Jadi saya akan membawa peta Indonesia nantinya. Di sana memang dilengkapi dengan simbol-simbol yang ada di dalamnya, yang anak-anak harus bisa mengidentifikasi atau menemukan yang mana saja yang dari unsur-unsur peta yang sudah mereka jumpai. Oke, luar biasa Ibu ya, banyak sekali media-media yang akan Ibu gunakan nanti ya. Salah satunya adalah PPT dan juga peta dengan langsung Ibu ya, peta Indonesia yang dibawa peta langsung. Baik Ibu, kira-kira kan Ibu melakukan proses pembelajaran ini ya, hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Adapun waktu yang saya gunakan untuk pembelajaran IPS ini dengan materi ini itu dilakukan pada hari Rabu, itu tepatnya jam kedua di kelas 7-6. Jadi itu disepakati, memang sudah jadwalnya kita itu dari Baik Bu Mitra, jadi hari Rabu besok ya pada jam 1-2 di kelas 7-6 saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Nah, setelah nanti Ibu melakukan observasi kelas, saya juga minta waktu Ibu nanti untuk percakapan pasca observasi. Ya. Nah, di dalam percakapan pasca observasi ini juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Ya, nanti jadi mohon nanti waktu Ibu ya Bu. Ya Bu. Baik Bu, sebelum kita tutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Manfaat mungkin ya yang saya dapatkan dari hasil wawancara hari ini, tentu ini kan bersama dengan
supervisi kelas ya, tahapan awal menjelang rekan kerja masuk ke kelas untuk melihat kita supervisi. Saya sangat senang sekali saya bisa berbagi dan juga saya termotivasi atau tertantang untuk bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi, karena ada yang menilai nantinya, karena ada yang bisa memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya kerjakan atau refleksi dari semua yang saya kerjakan. Sangat baik sekali dan saya mengucapkan terima kasih karena mau memberikan motivasi juga atau rangsangan kepada saya untuk bekerja lebih baik untuk hari berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Mitra ya. Insyaallah pada hari besok kita berjumpa di kelas dalam proses observasi kelas ya Bu. Nanti insyaallah saya akan juga melihat bagaimana nanti ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi. Baik Bu Mitra, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Nah, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan juga nanti terakhir nanti pasca observasinya. Baik, mungkin itu saja Bu Mitra dari sesi pertanyaan yang sudah saya ajukan, dan terima kasih banyak juga atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harapkan dari pembelajaran kita hari ini adalah nantinya anak-anak ibu semua diharapkan mampu memahami tentang unsur-unsur peta. Yang kedua, nantinya anak-anak ibu juga akan lebih memahami lagi bagaimana cara melihat informasi di dalam peta. Apabila nanti anak ibu berada di suatu wilayah, di tempat yang baru, dengan kamu memegang peta, kamu dapat memposisikan dirimu berada di mana dengan tanda-tanda yang ada di dalam peta tersebut. Ya, nanti akhirnya juga anak ibu mampu menggambar, mewarnai, melukis, ya, menjelaskan tentang komponen-komponen peta itu. Itu makanya anak-anak itu dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok tidak ada yang nganggur siswanya. Semuanya aktif bekerja karena semuanya ada bagian-bagiannya. Karena komponen peta itu nanti kamu akan lihat sendiri dan cari tahu dulu ada berapa komponen peta, dan nantinya kamu akan menjelaskan satu persatu di sana. Tentu bagi-bagi tugas. Ibu akan bagi nanti kertas ini nanti kamu isi, ya, dan boleh juga digambar seperti nanti ada simbol-simbol dan sebagainya. Makanya kemarin ibu suruh membawa pewarna biar cantik tampilannya. Itu semuanya nanti akan ibu nilai, ya. Nilai yang diharapkan apa? Nilai kognitif,
kognitif, nilai psikomotor, dan nilai afektif. Apa itu nilai kognitifnya? Nilai kamu, misalnya hari ini Dapil setelah diuji tes tentang komponen peta, dia bisa jawabnya semua dengan benar, tapi nilainya 100. Itu nilai kognitif. Kalau nilai psikomotor apa? Contoh, misalnya Hafiz udah bisa dia menggambar simbol peta, simbol titik yang digambarnya, udah tahu dia kalau yang segitiga itu adalah gunung. Kalau dia berwarna merah berarti gunung api yang masih aktif. Kalau dia segitiganya berwarna hitam berarti gunung api yang tidur atau mati atau tidak aktif lagi. Udah tahu? Yang ketiga itu tadi afektif. Kamu mampu menyikapi dirimu kalau berada dalam situasi bagaimanapun. Kamu mampu melihat gambaran peta itu dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nantinya kamu bisa mengaplikasikannya. Kamu tidak takut lagi salah jalan, tidak takut lagi kesasar. Kamu sudah punya peta dan simbol-simbol yang kamu pahami. Oke, bisa kita mulai. Udah semua alatnya? Sudah, bagus. Sekarang kita mulai. Silakan ini. Udah, nggak perlu. Bagi dua ya. Oke, silakan anak-anak itu bekerja semua ya. Dengan semangat. Mbak, dah. Dibagi, boleh dibagi dua. Kira-kira siapa yang bisa membuat? Siapa diangkut-angkut, ini dibagi lagi. Jangan ada tadi deh. Sudah pukul. Carangan. Skala kayak tadi bagi menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka adalah perbandingan jarak peta dalam dengan keadaan sebenarnya yang dinyatakan dengan angka. Skala garis yang membentuk garis dengan tertentu dengan menunjukkan perbandingan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Simbol peta. Yang pertama, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, gunung api, bidang api, pelabuhan dan badan udara. Simbol garis, batas negara, batas provinsi, batas
Panas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi, yaitu bersama saya Risna Efianis, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP 1262. Nah, pada hari ini saya masih ditemani oleh Bu Nita Anur sebagai guru yang diobservasi, kemudian Bapak Ardi sebagai pengajar praktik, yaitu pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Nah, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Ardi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Saya sangat senang sekali ya Ibu, Bapak, karena pada sesi percakapan pasca observasi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Baik Pak Di, mohon izin untuk melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan Bu Nita. Baik Bu Nita, sesuai dengan hari ini ya, kita melakukan sesi percakapan pasca observasi, itu terkait dengan proses pengajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, adapun tujuan kita melakukan pasca observasi ini itu hanya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya sejauh mana kegiatan proses pengajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pada sesi percakapan pasca observasi ini itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nita, yaitu terkait yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya merasa bangga sekali bisa dilibatkan langsung dalam kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Efianis sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di sekolah kami. Waktu kegiatan observasi yang Ibu Efianis lakukan di kelas, saya sangat senang sekali karena ada teman atau rekan kerja yang mau melihat saya mengajar dan mampu nanti akhirnya mengkoreksi atau memberikan sedikit umpan balik dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Mungkin di sana sini memang pasti banyak kekurangan atau kelebihan yang dimiliki. Saya ucapkan terima kasih. Di perasaan saya senang sekali ada orang ya yang mau melihat langsung terbuka dengan saya sajikan di kelas. Kemudian dalam waktu kegiatan observasi di sini nampaknya memang anak-anak, alhamdulillah memang mereka agak sedikit bertanya-tanya kenapa kok Ibu tengokin ya sama kawannya gitu aja. Tapi memang perasaan anak-anak itu mungkin karena dilihat sama teman-teman yang lain, jadi memang agak sedikit kaku mereka ya, agak sedikit kaku dan takut nanti kemudian guru dan dua di sini nanti kita kalau kita ikut kita bantu mungkin itu kesannya. Tapi memang dalam proses itu alhamdulillah berjalan lancar, anak-anak namanya jadi aktif ya, belajar ini mungkin itu ya, rasanya senang Ya. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Pada waktu kegiatan PBM, saya melakukan area pengembangan yang saya lakukan di sini ada 3, yaitu dari aspek kognitif, psikomotor dan juga afektif. Jadi kebetulan kita dalam kegiatan itu anak-anak dinilai dari pemahamannya terhadap konsep-konsep materi yang kita berikan berupa tes tulis atau tes lisan,
khusus untuk pemahaman materi. Kemudian kalau dari psikomotornya tentu kita menilai dari apa hasil yang mereka sampaikan di depan kelas, atau presentasi atau berupa produk, tugas-tugas yang diberikan, atau mereka mampu untuk menggambar dan sebagainya. Itu adalah hasil merupakan salah satu bentuk cara saya untuk bisa menilai anak dari segi psikomotor keterampilan. Kemudian dari segi afektif tentu dalam belajar anak-anak kita banyak menunjukkan sikapnya yang beragam, karena anak kita juga memiliki perbedaan dari latar belakang, minat, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Tentu di sini saya nilai juga sikapnya, cara belajarnya. Nah, di sini yang menjadi PR bagi saya mungkin karena keberagaman anak kita yang banyak, sehingga memang ini jadi PR bagi saya untuk ke depan, gimana caranya bisa membagi anak berdasarkan kesiapan belajar dan minat. Oke, baik. Jadi tadi aspek area penimbangannya ada 3 gitu ya. Ada aspek kognitifnya, ada aspek psikomotornya, juga ada aspek afektif, ya Bu. Baik Bu, menurut Ibu sejauh mana ya area pengembangan yang Ibu sampaikan ini sudah tercapai semuanya atau masih ada yang Kalau kita berpresentasinya 90 sampai 100%, mendekati 75. Jadi anak-anak karena dari latar belakang yang berbeda, kemudian kesiapan belajarnya, kemudian melihat dari situasi dan kondisi belajar pada saat itu, waktu observasi mungkin rasa saya lebih nyaman sebenarnya. Kalau mungkin nggak ada ibu di sana, mungkin ada juga yang sikapnya ini mungkin masih segan karena ada 2 orang guru di dalam kelas itu, jadi mereka berusaha untuk ikut gitu dengan tak terpaksa atau motivasi lah gitu ya. Ada motivasi, tapi alhamdulillah dengan itu mereka memang sedikit menyadari ternyata belajar itu asik gitu ya. Kalau selama ini kan kadang memang pengaruhnya biasa, namanya anak-anak colek sana colek sini, karena ada yang kita sibuk beraktivitas di depan atau mengajarkan. Jadi aspek yang disampaikan tadi sudah Hari. Nah, baik, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mungkin Ibu mengirakan yang aspek yang sudah disampaikan tadi kira-kira ada 75% ya. Nah, ada nggak rencana Ibu untuk meningkatkan kelebihan ini? Sebagai seorang guru kita kalau bisa 100% ya. Tapi memang itu pun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kan banyak faktor yang kita hadapi dalam belajar itu. Nggak semua siswa dari segi kondisi mentalnya pada satu hari itu bisa mendukung dalam pembelajaran, itu yang menjadi faktor yang paling penting kita dalam pembelajaran. Nampaknya memang perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita terapkan, pengelompokan anak berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Sebenarnya sudah saya lakukan, tapi kadang ada topik-topik tertentu yang kita memang maklum dari keterbatasan kita juga sebagai guru belum siap dalam membuat programnya rencanaannya gitu ya. Berdasarkan minat karena banyak macamnya dalam belajar estetik atau audio atau visualnya anak. Kalau untuk pemahaman waktu awal-awal kita pembelajaran itu ya memang sudah kita lakukan tes diagnostik, dan nampak tercover anak-anak yang lihat kinestetik, ya audio, ya visual sudah saya lakukan, tapi memang tidak semua materi yang saya buat seperti itu Pak. Karena keterbatasan waktu kita dalam menyusun merencanakan itu mungkin jadi apa yang harus dilakukan tentu dilengkapi dengan media yang kita akan alat sarana dan prasarana yang kita butuhkan untuk bisa ya. Berarti Ibu ada rencana untuk membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena strategi itu berdasarkan bakat atau mungkin gaya belajar anak.
yaitu ada mungkin ada 3 kontennya ya, ada di presentasi konten, ada juga proses, kemudian ada juga produk media. Bapak Ibu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan perencanaan tersebut ya, untuk merancang APP yang berdigitalisasi? Sebenarnya sudah saya lakukan, tapi nggak semua materi dia untuk ke depan bisa buat ya mungkin pernah disebutkan kita juga ya dari angsur-angsur, dan sekarang sudah diangsur-angsur. Ibu sudah melakukan ya, tapi nggak belum semua ya, materi kan. belum Kalau kita maksimal IPS gitu kan ya. ya, IPS kan banyak materinya Pak. Jadi setiap materi itu memang bukan tugas anak-anak itu beragam belajar. Jadi kalau untuk materi interaksi sosial sudah pernah saya lakukan. Interaksi sosial biasanya anak-anak berkolaborasi sesuai dengan bidangnya, makanya kayak belajarnya terus main drama lagi Pak. Ini anak-anak yang maunya jalan-jalan aja, ada yang drama dia. Ini yang sukanya melihat mencari tahu ibu iri, ada suruh dia mencari teori dengan mencatat. Dia nampak kelompokan, mereka juga sadar, Bu, kenapa kok saya kelompok sama aja kami Bu? Kok tahu ibu kami sama-sama? Sadar mereka, padahal dasarnya mereka sadar kalau mereka kelompok sama anak ini ya. Mana yang lagi yang suka membaca itu satu kelompok. Memang ternyata tes diagnostik itu setelah kita coba kan memang betul dengan apa yang terjadi sama anak kesehariannya. Jadi nggak main-main memang. Padahal dia hanya sekedar pertanyaan biasa ya Pak ya. Ada yang udah A, B, C gitu kan. Tapi itu cover gitu. Duduk bersama-sama mereka baru sadar mereka sama setipe. Kemudian suka jalan-jalan ya. Oke, baik Bu Mit ya, luar biasa ya. Berarti Ibu sudah melakukan ya perencanaan dan sudah ya walaupun belum maksimal. Nah, dari pengalaman Ibu, ya kira-kira apakah masih ada ya kendala atau hambatan yang Ibu lakukan selama proses observasi tersebut? Gimana kegiatannya? Apakah ada nggak kendalanya lagi atau kekurangan-kekurangannya? Oh ada, pada saat itu memang kekurangannya mungkin saya pada saat itu tidak penilaiannya belum terarah ya, rubriknya masih ada yang tertinggal gitu. Kadang-kadang ada satu rubrik lagi yang mungkin harus didekatkan dengan situasi dan kondisi anak. Itu yang mungkin harus yang rubrik penilaian yang harus disiapkan. Jadi kalau masalah rubrik ini Ibu kendalanya di mana? Di Ya tadi ya penyebabnya gitu kan? Di mana kendalanya, kenapa rubriknya belum bisa gitu kan sesuai dengan apa yang sudah Ibu berikan sifatnya tadi sesuai dengan jadwal tadi kan? Kira-kira ada nggak kendalanya di situ? Kapan ini mungkin Ibu membuat perencanaan untuk membuat rubrik pengajaran tadi? dari perencanaan tadi itu kena waktu juga. Iya, kira-kira kapan ini bisa Ibu lakukan ya, sehingga rubrik ini juga bisa untuk yang materi selanjutnya ya. Iya, itu selanjutnya Akan secepatnya ya Bu ya. usahakan bisa siapkan. Terlaksana. Sebenarnya ada juga mana yang lagi sedang siap ya materi-materi yang lalu itu ya sebelum awal pembelajaran tahun ajaran baru kan ya saya siapkan juga, tapi paling hanya sekitar 2 sub mata pelajaran, 2 sub pelajaran yang itu terhenti, itu hanya modulnya aja dulu disiapkan. Modulnya dulu, tapi kayaknya seiring dengan perjalanan waktu tetap dibuat juga oret-oret kecil pada anak-anak yang kita suruh tampil tetap juga, tapi rubriknya yang mendekati ke situ itu yang masih tetap juga kita bikin catatan kecil mana anak yang bisa untuk presentasi, anak yang memiliki kemampuan khusus dalam diskusi. Ya, berarti secepatnya ya Bu ya. Jadi saya juga tidak ingin lagi ya mengetahui lebih jauh lagi apakah mungkin rubriknya sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita ya. Baik Bu Mit, mungkin itu saja mungkin yang saya berikan ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pasca observasi ini.
tanggapan dan umpan balik dari Bapak Ardi. Dan kepada Bapak Ardi kami persilakan. Ya, terima kasih ya atas waktunya ya dari Bu Risna dan Bu Mie ya. Nah, yang pertama terlebih dahulu saya sampaikan itu rasa bangga, rasa senang ya kita bisa berada dalam nuansa diskusi yang istilahnya membangun, yang bernuansa edukasi seperti ini, itu saya sangat bangga sekali ya. Kemudian di tengah-tengah suasana yang kadang kita itu dengan kesibukan kita masing-masing ya, tadi ada Bu Mie ya yang dengan luang waktu, dengan sudi mau ikut berpartisipasi dalam salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak ya, di mana calon guru penggeraknya adalah Bu Risna ya, ini ya. Kemudian mengikuti rancangan atau alur mulai dari pra-observasi sampai ke observasi hingga akhirnya ke saat ini ya, di nuansa pasca observasi kali ini ya, dengan berbagai macam temuan ya, dengan berbagai macam titik pengalaman ya, dengan berbagai macam poin-poin penting yang kaitannya dengan pengembangan pembelajaran ya. Nah, sehingga tadi sempat disampaikan berbagai macam kendala ya, termasuk tadi diferensiasi itu kendalanya di mana ya, kemudian tadi pengembangan dari perangkatnya itu sebenarnya apa yang jadi masalah kan, ternyata sudah ketemu ya, ini kurang lebih dari berbagai macam rangkaian yang tadi disampaikan oleh supervisor ya, dalam hal ini adalah Bu Risna Anies. Dan kalau saya dimintai umpan balik ya, sebelumnya saya merasa bahwa pasca observasi ini ya biasanya biasa-biasa aja, paling orang nanti akan mengatakan bahwa supervisnya ini susah, nanti kita cari solusi ya. Terus solusinya ini ya, umumnya solusinya pasti sama-sama aja, tapi nyatanya ketika kita ada forum pasca observasi seperti ini ya, nampak gitu kan, nampak ke sisi-sisi yang lebih mengerucut dan muncul solusi-solusi yang kaitannya dengan peningkatan efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini tadi kaitannya dengan strategi ya, strategi. Ternyata kendalanya di strategi itu adalah tadi disampaikan dalam menyusun itu kurang waktu, ya. Terus tadi ada beberapa dot-dot yang memang mungkin perlu pemikiran yang lebih dalam untuk memikirkan apa kontennya, apa nanti prosesnya, apa produknya, atau hasilnya itu gimana. Kan kadang tidak semua materi itu mudah ketika dibagi untuk ke diferensiasi. Karena kebetulan saya di PS juga ya, saya belum pernah ngajar di PS, di SMP juga. Saya di SMP sekitar 4 tahun, 5 tahun. Jadi paham persis ya materinya, strukturnya kayak apa, dan yang tadi disampaikan oleh Bumi, saya memahami tentang itu. Tapi memang benar Bu, ujung-ujungnya adalah kita memang harus semangat ya. Dan sekarang dengan referensi yang begitu sangat berkembang ya kan, yang ada di lingkungan kita ya, dari dunia digitalnya pun kita bisa akses, dari dunia secara nyatanya pun ya, kita ada rekan kerja yang sekarang lagi hits-hitsnya untuk berbagi praktik baik ya. Itu suatu kekuatan ya, sehingga saya rasa nanti apa yang diinginkan oleh publik ya akan tercapai juga ya. Jadi mualannya dari pasca observasi ya ini nanti Ibu Min ada ini, ada ide untuk itu, ada ide untuk ini, sehingga tadi ada penyampaian kayaknya dalam waktu dekat harusnya bisa dieksekusi. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian saya diminta untuk memberikan tanggapan ya kaitannya dengan diskusi kali ini. Dan sekali lagi tetap semangat untuk Bu Risna sebagai CGT ya. Lama lagi, bentar lagi tinggal finish saja ya, ibaratnya finish tinggal 2 langkah kan. Setelah itu sudah tinggal aplikasi. Tapi bukan berarti selesai ya. Setelah itu tetap ya selalu berbagi praktik baik. Selalu berbagi praktik baik dan diaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan. Begitu pula untuk komit ya, berjuang di garisnya masing-masing ya, yang kebetulan sekarang berposisi sebagai guru yang diobservasi, tapi nyatanya mungkin punya peran lain juga di guru berat. Saya rasa doa dari kami ya senantiasa untuk rencana-rencana dan kegiatan mungkin selanjutnya diberi kesuksesan, diberi kesehatan. Ya. Terima kasih Bu Risna. Iya, terima kasih Pak Andri atas umpan baliknya ya, tanggapannya terkait dengan pasca observasi ini. Baik, mungkin itu saja kegiatan percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.